Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat tema bentuk-bentuk hukuman Allah terhadap para pelaku maksiat. Kesempatan ini saya pergunakan untuk bercerita. Ada seorang mantan santri di mana beliau sudah punya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang mapan. Kemudian dia was-was dan takut jangan sampai dia adalah manusia istidraj. Kemudian dia datang kepada kiai, kepada ustadznya. Kemudian dia bertanya, "Ya Pak Kiai, ya Ustadz, selama ini sering kita berdosa kepada Allah, sering bermaksiat kepada Allah, sering melupakan hak-hak kita kepada Allah. Adakah Allah menegur kita? Adakah Allah memberikan hukuman kepada maksiat yang kita lakukan?" Kemudian sang kiai mengatakan, "Ya, betapa sering Allah menegur kita." Kemudian orang ini bertanya kembali, "Caranya Allah menegur atau memberikan hukuman kepada kita bagaimana ya Ustaz?" Akhirnya Ustaz menjelaskan, "Anakku, ketahuilah, hukuman Allah itu ada dua. Yang pertama, hukuman yang ringan. Yang kedua adalah hukuman yang berat. Hukuman yang ringan adalah hukuman yang terasa, yang kita bisa saksikan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan harta kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita. Apabila kita kecelakaan, itu kan kita rasakan bahwa itu adalah hukuman atau teguran Allah kepada kita. Sementara hukuman yang berat adalah hukuman yang tidak terasa, tidak terlihat atau tidak terasa, akan tetapi menyebabkan hati ini menjadi sakit atau menjadi mati. Kita tidak lagi merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah, tidak merasakan nikmatnya iman kepada Allah, dan tidak merasakan sakit apabila kita berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apabila kita memiliki sendal, mungkin harganya 100.000, 1 juta atau 10 juta, kemudian sering dipakai ke masjid untuk sholat. Tiba-tiba sandal ini hilang, maka itu adalah bentuk hukuman yang sangat ringan. Tetapi hukuman yang berat, hukuman yang tidak terasa apabila kita memiliki sandal yang harganya 100.000, 1 juta atau bahkan 10 juta, kemudian tidak pernah dipakai ke masjid, tidak pernah dipakai join beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya harta benda kita yang seperti ini adalah bentuk hukuman Allah yang berat terhadap kita dan harta kita. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang ustadz menjelaskan, "Ketahuilah anakku, bahwa bentuk-bentuk hukuman Allah yang berat, yang tidak terlihat dan tidak terasa, yang pertama, contohnya, sesungguhnya Allah memberikan yang namanya taufik, kemudahan beribadah kepada setiap kaum muslimin, kepada setiap manusia. Allah berikan mudah berwudu, mudah beristighfar, mudah memberikan infak, mudah salat sunat, mudah salat wajib. Allah berikan taufik. Tetapi kalau Allah memberikan hukuman kepada kita, maka Allah persempit taufik itu, persulit taufik itu, persulit kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sulit melaksanakan, mau salat ada gangguan, mau puasa sunat ada gangguan, mau berimpak selalu ada halangan dan sebagainya, maka pada kondisi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman berat kepadamu. Yang kedua, yang namanya salat itu harus khusyuk.
salat fardu maupun salat sunat kita wajib untuk khusyuk. Tapi tatkala Allah cabut rasa khusyuk itu di dalam salat, dalam beribadah, di mana saat kita mulai takbir sampai salam yang kita ingat adalah pekerjaan, harta benda kita, masalah kita di dunia ini, maka hampir-hampir saja semua salat kita itu dirampas oleh setan. Padahal Rasulullah menjelaskan kepada kita, apabila ada gangguan setan khanzah di dalam salat kita, maka beristighfarlah, bertauslah kepada Allah, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Karena masjid yang kita tempati tidak mungkin meludah, ada kantong sebelah kiri, itulah tempat yang baik untuk meludah 3 kali. Jadi Allah cabut rasa khusyuk dalam beribadah, maka sesungguhnya itu adalah hukuman Allah kepada. Yang ketiga, berlalu hari, berlalu detik, menit, jam, bahkan hari-hari berlalu, kita tidak bertadarus, kita tidak mengaji, kita tidak mendengarkan mengaji, kita tidak mengkaji Al-Quran. Padahal Al-Quran datang hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Kami turunkan Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran wa rahmah wa hudan, kemudian syifa. Dia adalah rahmah, dia adalah petunjuk, dan dia juga adalah obat bagi kita semua. Maka sepantasnya lah, apatah lagi di hari kemudian nanti dia adalah menjadi memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka sepantasnya setiap hari kita baca, setiap hari kita kaji. Banyak cara. Al-Quran begitu murah untuk kita beli. Ada di mana-mana, bahkan di dalam HP kita. Tinggal buka HP, kita bisa membacanya. Tetapi kesempatan ini Allah cabut. Kesempatan ini Allah lupakan kepada kita. Maka ketahuilah, kalau sudah seperti itu kondisi kita, kita tidak membaca Al-Quran dalam hari-hari yang kita lalui, maka sesungguhnya itu adalah hukuman Allah bagi kalian. Yang keempat, berlalu musim-musim ibadah, berlalu bulan-bulan ibadah. Mana yang dimaksud dengan bulan ibadah? Datanglah bulan Syawal. Di situ diperintahkan kita melaksanakan puasa sunat 6 hari. Datang bulan Zulhijjah, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa sunat 9 hari. Datang bulan Muharram, kita diperintahkan melaksanakan puasa sunat 2 hari, yaitu 9 Muharram dan 10 Muharram. Nah, bulan-bulan ini datang, kemudian berlalulah bulan Syawal, kita tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan takarub, lebih-lebih melaksanakan puasa. Maka sesungguhnya apabila kondisi kita seperti itu, yakinlah bahwa Allah telah menghukum kita dengan hukuman yang berat. Kemudian selanjutnya, berlalu kita di hadapan hawa nafsu kita sangat lemah. Sedikit-sedikit ingin marah, mau marah langsung marah, tidak ada rem, tidak ada keinginan kita untuk menahan amarah kita. Gampang kita mencuri, gampang kita korupsi, gampang kita menipu, gampang melakukan dosa, gampang meninggalkan salat. Tatkala di hadapan hawa nafsu kita, di hadapan keinginan-keinginan kita begitu mudahnya, keinginan-keinginan yang jelek, keinginan-keinginan yang batil, keinginan-keinginan maksiat itu kita mudahnya untuk kita perturutkan, maka sesungguhnya itu adalah tanda hukuman Allah kepada kita. Hadirin yang sama, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apabila kita sudah lama lupa mengingat kampung halaman kita, kampung akhirat kita, saat kita menghadiri orang yang meninggal, ternyata kita ceria, bahagia, lupa bahwa sesungguhnya kita pun akan meninggal, kita pun akan masuk ke dalam kubur, kita pun akan menghadapi hari pembalasan. Kita lupa semuanya itu, maka sesungguhnya saat itu Allah telah menghukum kita. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan malam-malamnya kepada kita, mulai dari malam 1 sampai jam 1 malam. Jadi ada suatu malam yang panjang, mulai dari jam 1 malam sampai jam 4:45. Kita lewati itu, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak tahajud kepada Allah, kita tidak salat lain kepada Allah. Padahal Allah pada malam itu menginginkan kita curhat, menginginkan kita segala keinginan kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita curahkan kepada Allah Subhanahu. Allah menanti permohonan kita, menanti rintihan-rintihan kita, keinginan-keinginan kita.
Allah memberikan kode kepada kita. Khususnya jam 2 malam, Allah kirim pasukannya dalam bentuk nyamuk, menggigiti kita sehingga kita bangun. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bakar ubah nyamuk, kita perbaiki kelambu kita. Jam 2.30 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kode dalam bentuk kita mau pipis. Kita bangun pipis bukan untuk salat, tapi untuk melaksanakan hajat kita. Setelah itu kita tidur. Kemudian jam 3 malam Allah kirim angin yang sangat dingin menusuk badan kita. Kita bangun untuk memperbaiki selimut kita. Kemudian jam 3.30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kode kepada kita. Rata-rata orang yang tidur di jam 30 ada mimpi buruk. Ternyata setelah kita selesai mimpi buruk, kita bangun bukan untuk salat, tetapi untuk memperbaiki posisi tidur kita. Oleh sebab itu, kalau kondisi malam panjang yang kita lewati, 1, 2, Senin, Selasa, Rabu, sampai berbulan-bulan kita tidak melaksanakan salat lain, yakinlah itu bentuk hukuman Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir, bahwa sesungguhnya tatkala hati kita menjadi sakit, ada penyakit smos, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ataupun kita tidak sensitif melihat penderitaan saudara-saudara kita di sekeliling kita, hati kita menjadi sakit, hati kita menjadi mati, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah menghukum kita saat itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pahami, dalami hukuman-hukuman ini, kemudian kita berusaha untuk menghindarinya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa panjang waktu hidup kita di dunia adalah, padahal kita adalah orang-orang yang senantiasa dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saudara kita kembali bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bertobat dan beristighfar kepadanya. Semoga hukuman-hukuman Allah yang ada pada kita saat sekarang ini Allah cabut dengan menggantinya dengan kelezatan iman, dengan kenikmatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian merasakan sakit apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.